الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المؤمنون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز متقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jum'ah Masjid Islamic Center Datuk Tiro Bulukumba yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, pertama-tama saya berkewajiban untuk menyampaikan pesan atau wasiat kepada seluruh jamaah, terutama kepada diri saya sendiri. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini menjadi bekal yang terbaik, baik dalam perspektif diniyah keagamaan maupun ijtimaiyah sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang saya baca di dalam muqaddimah yang tercantum di dalam surah Yunus ayat 6, Allah menjelaskan inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pergantian malam dan siang, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan apa-apa yang tercipta oleh Allah di langit dan di bumi itu menjadi la ayat, itu menjadi tanda, menjadi isyarat, menjadi pelajaran liqaumi yattaqun, bagi kaum orang-orang yang bertakwa. Kita semua, keluarga kita dan bangsa kita adalah umat yang bertakwa. Oleh karena itu isyarat ini mudah-mudahan pergantian malam dan siang, pergantian bulan demi bulan dan pergantian tahun, termasuk pergantian tahun dari 2021 menjadi 2022, menjadi pelajaran yang berharga bagi umat yang bertakwa. Setiap tanggal 3 Januari, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan bimbingan, memberikan pelayanan, dan memberikan perlindungan bagi umat beragama. Dari kepentingan inilah maka tanggal 3 Januari tahun 1946 Presiden Soekarno menetapkan ketetapannya bahwa lahir Departemen Agama. Tahun ini
Untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, peringatan Hari Amal Bakti dipusatkan di Kabupaten Bulukumba mulai kemarin sampai besok. Seluruh pejabat Kementerian Agama sekarang hadir di Bulukumba. Hari mulai sebentar sampai besok, seluruh bidang melakukan koordinasi untuk peningkatan kualitas transformasi pelayanan umum di dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan kepada umat beragama, apapun agamanya, karena memang Indonesia negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam visi Kementerian Agama adalah mewujudkan umat beragama yang soleh. Pertama adalah umat beragama yang soleh, umat beragama yang rukun, umat beragama yang moderat, dan umat beragama yang cerdas unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berkepribadian, Indonesia yang mandiri berdasarkan gotong royong. Oleh karena itu, salah satu poin penting di dalam pembangunan umat beragama adalah mewujudkan umat beragama yang moderat, dengan istilah sekarang adalah moderasi beragama. Moderasi beragama, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, adalah tafsiran dan implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 143 dijelaskan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami menciptakan kamu ummatan wasaton, agar kita semua menjadi umat wasaton. Umat wasaton itu adalah, kalau di dalam tafsir Mu'tabarah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dijelaskan antara lain ummatan wasaton adalah umat khiyaron wa adulan, umat yang posisinya di tengah-tengah dan adil. Wasaton kemudian diambil menjadi bahasa Indonesia wasit. Wasit itu adalah seseorang yang posisinya di tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Wasit harus adulan, adil. Umat yang adil adalah umat yang memiliki pandangan, orang yang memiliki perilaku tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah kelompok umat beragama yang hanya berfokus pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, tidak menerima tafsiran yang berdasarkan kearifan lokal. Sementara umat yang liberal, ekstrim kiri, adalah orang yang memiliki kebebasan berpikir, tidak berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis, yang dipandang baik menurut akal, itu yang dipegang. Oleh karena itu, Kementerian Agama yang diberikan kewenangan oleh negara memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan kepada umat beragama, maka ada tugas, yaitu mewujudkan moderasi beragama. Moderasi beragama, bukan moderasi agama. Agama tidak bisa dimoderasi, tapi beragama sangat memungkinkan untuk dilakukan inovasi dan pendekatan untuk mewujudkan kerukunan dan kebaikan umat beragama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, moderasi beragama, perspektif Indonesia itu memiliki 4 makna atau 4 isi. Yang pertama, moderasi beragama adalah memiliki komitmen kebangsaan, hubbul waton minal iman. Bagi umat beragama di Indonesia, NKRI adalah harga mati. Kita melihat bahwa bangsa-bangsa hari ini
di Timur Tengah yang tidak memiliki Pancasila dengan kearifan lokalnya, bagaimana Suriah, bagaimana Irak, bagaimana Iran, bagaimana Sudan, luar biasa. Tapi Indonesia yang menempatkan negara bukan Islam, negara bukan ateis, bukan sekuler, merangkup semuanya, Indonesia keadaan aman, alhamdulillah. Termasuk di Bulukumba yang diilhami oleh mubalik waliullah terkenal Datuk Tiro yang memiliki nama asli Abdul Jawad Khatib Bungsu, ulama dari Minangkabau yang memiliki karomah luar biasa, menancapkan tongkatnya di daerah Gersang, Eka Tiro, Kecamatan Tiro, mengalirlah air yang tidak berhenti sampai hari ini. Persis cerita kepemilikan tongkat Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Nabi Musa dan lain sebagainya. Tongkat adalah wasilah karomah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam berdakwah dan mewujudkan kemaslahatan. Ini adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua, dalam moderasi beragama adalah toleransi. Indonesia tahun 2022 ini Presiden Joko Widodo akan mencanangkan 2022 sebagai tahun toleransi, yaitu toleransi memiliki 3 makna. Satu, adanya keyakinan bahwa di Indonesia banyak perbedaan, termasuk di masjid ini perbedaan luar biasa. Ada perbedaan, sebuah keyakinan. Yang kedua, kita menghormati dan memahami adanya perbedaan. Kita tahu bahwa ada perbedaan dan kita hormati. Sipakah lebih, sipakah raja, sipakah tahu adalah fondasi kearifan lokal untuk membangun toleransi. Kita beda, tapi kita sipakah tahu, sipakah raja, sipakah ingat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalam toleransi itu kita bisa bekerja sama di dalam membangun daerah, membangun negara dan bangsa adalah tugas bersama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian moderasi isi yang ketiga adalah anti kekerasan. Luar biasa, Indonesia adalah negara yang demokrasi, ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan berkumpul, ada kebebasan berserikat sebagaimana Undang-Undang pasal 28. Kemudian juga ada kebebasan beragama pasal 29. Tapi perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi kemudian ada bias yang luar biasa, ada pemahaman yang parsial. Kita kaum muslimin rahimakumullah, kita hari ini, detik ini ada 2 posisi yang tidak bisa kita pisahkan. Satu posisi sebagai umat beragama, satu sisi sebagai warga negara. Sebagai umat beragama adalah mengamalkan Islam secara utuh. Sebagai warga negara juga mentaati negara secara utuh. Di samping kita sholat Jumat, kita juga berkewajiban secara negara memakai masker di dalam rangka mencegah COVID-19. Darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Oleh karena itu surat An-Nisa dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Itu adalah perspektif keagamaan. Wa ulil amri, dan taatlah kepada ulil amri, al umara wal ulama, adalah warga negara sebagai bangsa. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang yang bisa menempatkan warga agama, umat beragama baik, sekaligus
sebagai warga negara yang baik. Itulah yang disebut ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang terakhir, isi dari moderasi beragama adalah sikap kita menerima kearifan lokal sebagai kekuatan bangsa. Setiap daerah punya kearifan lokal. Dalam peristiwa nikah ada mapaci, ada masikerawah, ada mapenrek buting, ada uang panai. Itu adalah kearifan lokal. Ada halal bihalal, saling memaafkan adalah kearifan lokal. Ini semua adalah kekuatan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan sikap kita yang utuh, kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Islam itu isinya dua, yaitu al-islamu dinun wa daulah. Islam itu satu, masalah agama, dan yang kedua adalah masalah negara. Al-islamu dinun wa daulah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua senantiasa memperoleh kesehatan lahir batin, terhindar dari Covid, kita sehat walafiat, rizki murah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Keluarga inilah yang diidam-idamkan oleh semua kita di dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dunia akhirat, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah khutbah pada siang hari ini, mudah-mudahan memberikan makna terutama kepada diri saya sendiri untuk menjadi hamba yang soleh, baik soleh dalam perspektif keagamaan maupun soleh dalam perspektif kemasyarakatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal mu'minunal kiram, usikum wa nafsiya bitaqwallah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in warda 'anna ma hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa qalban khasian wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuhah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidzatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil rizki wa min ahlil ta'ah
wa min ahlil ibadah wa min ahlil Qur'an wa min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wadh-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.